Halo, nama saya Evi Pania Putri. Saya dari Prodi Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Tanjung Pura. Baiklah, pada video kali ini saya akan memberikan pendapat mengenai video yang berjudul 6 Strategi Sukses Masuk Dunia Perbankan. Dalam video ini berisikan wawancara antara Pak Rio Laksamana bersama narasumber Pak Iman Taufik. Video ini berdurasi 1 jam 8 menit 24 detik. Dalam video tersebut, Pak Iman Taufik bercerita tentang bagaimana beliau menjadi pegawai di Bank Mandiri Syariah Cabang Pontianak, dan pada saat ini beliau sudah menjadi dosen Ekonomi Islam di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura. Beliau bercerita pada saat akan menyelesaikan studinya, beliau memperoleh informasi mengenai lowongan pekerjaan, yaitu bekerja sebagai pegawai di Bank Mandiri Syariah Cabang Pontianak. Beliau awalnya bekerja sebagai pengajar dengan gaji 1 juta lebih per bulan. Karena beliau ingin menikah, akhirnya beliau termotivasi untuk mendapatkan gaji yang lebih tinggi dari gaji sebagai pengajar. Karena itu beliau mencoba untuk melamar sebagai pegawai di Bank Mandiri Syariah Cabang Pontianak. Beliau melalui tahap-tahap seleksi sampai akhirnya beliau menjadi salah satu dari 4 orang yang bisa lolos menjadi pegawai di Bank Mandiri Syariah Cabang Pontianak. Beliau melewati tahap-tahap seleksi, mulai dari administrasi, seleksi wawancara tahap pertama, seleksi tertulis, seleksi psikotes, seleksi wawancara dengan kepala cabang, sampai seleksi tes kesehatan. Beliau dapat melewati semua seleksi itu karena beliau tetap berpegang teguh pada prinsip bahwa beliau tetap berdoa dan tetap menghormati ataupun dekat pada orang tua, karena doa dari orang tua pasti dijabah. Berkat motivasi dari keluarga, beliau akhirnya menjadi salah satu dari 4 orang yang diterima dalam seleksi untuk menjadi pegawai di Bank Mandiri Syariah. Namun setelah menjadi pegawai, beliau tidak langsung betah di sana. Beliau menghadapi berbagai macam kendala, mulai dari tekanan pekerjaan, senioritas, sampai beliau ingin mengundurkan diri. Namun teman beliau berkata bahwa beliau harus bertahan sampai 3 bulan. Setelah bertahan 3 bulan, kamu harus bertahan sampai 6 bulan katanya. Dan akhirnya Pak Iman ini bertahan sampai 1 tahun dan menjadi pegawai tetap. Setelah menjadi pegawai tetap, Pak Iman mulai merasa betah berada sebagai pegawai di Bank Mandiri Cabang Pontianak. Karena dari situ beliau sudah mendapatkan gaji yang tetap, tunjangan yang memadai, dan asuransi kesehatan. Namun setelah 4 tahun bekerja, beliau ingin mendapatkan suasana baru dan ingin menggapai cita-citanya, yaitu menjadi pengajar. Akhirnya beliau memutuskan untuk memberanikan diri berbicara pada keluarganya, dan akhirnya keluarganya menyetujui dan beliau mengundurkan diri. Kemudian beliau memulai pekerjaan di tempat lain, yaitu di perusahaan properti, untuk mencari modal menempuh pendidikan dengan gelar S2. Akhirnya beliau memutuskan untuk melanjutkan S2. Beliau dalam melanjutkan S2 memulai bisnis kecil-kecilan, mulai dari jualan casing HP. Sampai saat ini beliau sudah memulai bisnis yang besar. Dan beliau juga tetap bisa menggapai mimpi beliau untuk menjadi pengajar, yaitu menjadi dosen. Dari video tersebut kita bisa belajar bahwa terkadang mimpi kita memang tak sama. SD kita ingin menjadi seorang guru, SMP ingin menjadi polisi, SMA ingin menjadi dokter. Pada saat kuliah ternyata kita salah jurusan. Itu memang lumrah terjadi. Dan akhirnya pada saat kuliah kita hanya ingin menjadi kaya, yang penting caranya
halal. Kisah ini tentu memotivasi kita untuk terus berjuang menggapai mimpi kita. Dan ini terkait dengan tugas kewirausahaan yang kemarin, bahwa kita harus nulis mimpi-mimpi kita sampai 100 mimpi. Hal tersebut bisa dijadikan acuan dan landasan kita tetap berjuang di tengah kepelikan. Karena dengan motivasi dari mimpi, bahwa kita punya target, kita harus menggapai mimpi tersebut, maka kita akan lebih semangat dalam berjuang. Silahkan termotivasi dari keluarga, teman, atau bahkan idol. Itu tidak menutup kemungkinan. Yang penting kita tetap berjuang demi masa depan kita dan menggapai semua mimpi-mimpi kita. Sekian dari saya.